Tidak diragukan lagi, hanya dua syarat untuk menjadi termul. Yang pertama, tidak memiliki rasa malu, dan yang kedua, ngotot. Nah teman-teman coba lihat perdebatan antara Ferdinand, politisi PDIP, dengan dua relawan Jokowi yang biasa disebut dengan termul. Ini adalah bentuk kerakusan politik. Jangan rebutan, jangan panas. Jangan panas. Ini menarik sekali. Kalau dimungkinkan, kenapa Anda? Dan itu keinginan seorang ayah, itu kan saya keinginan. Nanti yang menentukan itu kan partai politik. Yang menentukan itu kan rakyat. Rakyat akan memberi legitimasi. Itu harus digarisbawahi bahwa itu keinginan seorang ayah. Itu pendapat Anda, keinginan seorang ayah. Kita garis bawahi itu. Itu kata Bang Ferdinand. Itu kata Bang Ferdinand. Baru 2 detik sudah lupa kalau itu keluar dari mulutnya. Saya kaget tadi ketika mendengar beliau berdua ini, relawan Jokowi, sudah membahas tentang 2 periode. Meskipun mereka selalu berdalih ini kan obrolan internal, konsumsi internal. Tetapi dari konsumsi internal itu kita bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka hanya memikirkan syahwat politik dan mereka tidak melihat kondisi bangsa saat ini, yang mana bulan Agustus kemarin, di bulan kemerdekaan bangsa ini, kericuhan terjadi di mana-mana. Saya pikir Jokowi tadinya akan mengumpulkan relawannya, berbicara kepada relawannya untuk ikut menenteramkan bangsa. Ternyata tidak, mereka malah berbicara tentang politik 2 periode. Dan ini adalah sebuah kerakusan politik yang nyata-nyata dipertontonkan ke publik. Sementara Pak Jokowi tidak mau dan relawannya tidak mau menilai dan mengevaluasi kinerja Gibran seperti apa. Publik sekarang mempertanyakan Gibran ini dari kapabilitasnya. Layak tidak menjadi wakil presiden. Kalau mereka pasti akan bilang layak. Bahkan Ade Armando bilang terbaik sepanjang masa. Saya kaget di situ. Sekarang kita melihat situasi ini bahwa sebentar saya selesaikan. Apa yang ditunjukkan oleh Jokowi dan para relawannya adalah kerakusan politik. Mereka tidak ingin menertibkan apa yang terjadi di bangsa kita, menenteramkan situasi politik yang memanas kemarin, tetapi malah sibuk bicara tentang 2 periode. Ini tidak bisa disangkal bahwa ini adalah kerakusan politik. Dan Jokowi, ya memang kita tahu sejak awal sudah rakus secara politik. Kalau kita melihat bagaimana Bu Mega bicara tentang sebentar saya selesaikan. Bu Mega bicara tentang lingkungan, tentang solidaritas kemanusiaan, Pak SBY bicara tentang global security. Kok Pak Jokowi bicaranya tentang 2 periode? Ini negarawan atau apa? Jelas saya harus mengatakan ini adalah sebuah kerakusan politik. Mau dibantah mau apa silakan saja, tapi publik akan melihat ini adalah bentuk kerakusan politik. Jangan rebutan, jangan panas. Jangan panas. Ini menarik sekali. Karena ini Bung Ferdinand ini dulu tuh di Bara JP. Oh iya, ya kan? Saya orang yang punya idealisme. Dia dulu Bara JP juga. Saya pendiri Bara JP juga. Ya, cuma pertanyaan saya, dia berbelok ini apakah dia nggak kebagian karena Jokowi tidak mampu memimpin bangsa. Kalau soal kebagian, tanya Jokowi dan tanya dulu saya orang yang menolak jabatan. Apa nih? Nggak jadi komisaris kemarin, gua mau lawan Jokowi, kan bisa saja. Saya orang yang menolak jabatan, bisa dikonfirmasi. Ya, jadi kan saya mau clearkan ya, biar ini nggak bias gitu ya. Kita bicara tentang katakanlah quote-unquote yang dibilang 2 periode itu. Dan ini obrolan internal untuk itu. Iya, obrolan kalaupun media bertanya kepada Jokowi, kenapa Jokowi tidak menjawab itu urusan internal kami, kita bicara tentang bangsa saja. Ketika salah saudara kita mengatakan, ya kita berbicara tentang 2 periode, dan ditodong oleh wartawan, Pak, emangnya Jokowi tidak bisa menjawab itu urusan internal kami? Bicarakan itu. Itu akan kan bisa dijawab secara diplomatis. Kita tidak tepat bicara itu sekarang. Kita bicara tentang bangsa saja. Tapi Jokowi malah mempertegas niatnya 2 periode. Itu adalah hoax dan itu bukan hoax. Kerakusan politik Jokowi itu bukan hoax. Seperti apa Anda tidak bisa menjelaskan? Kerakusan politiknya sudah terlihat dari sejak Gibran menjadi calon wakil presiden. Anda mengatakan itu adalah kerakusan proses politik yang nyata dan jelas dan diakui oleh seluruh partai politik pendukung. Bangsa ini melihat Gibran tidak punya kapasitas menjadi wakil presiden. Dan kapasitas mana? Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya sudah menyatakan saya lebih baik daripada Jokowi dan lebih baik dari Gibran. Pertanyaan saya begitu. Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Dari semua sisi keilmuan saya lebih bagus dari Gibran. Lebih baik. Itu adalah perkataan sendiri. Tapi masyarakat menilai. Masyarakat sekarang menilai 58% pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu bisa. Dan Mas Gibran ditugaskan untuk mengatasi adalah untuk mengatasi skincare.
Papua diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo. Gibran sudah ke Papua, apa yang terjadi? Ya, tidak ada apa-apa. Sebagai, dengar dulu saya dulu. Ya, diberikan oleh Pak Prabowo untuk menangani semua kasus-kasus yang ada di Papua. Beliau juga ditugaskan sebagai pengganti Pak Presiden ya, untuk tugas-tugas beliau waktu di PNJ ya 50 tahun ulang tahun PNJ. Anda salah besar, Anda hanya melihat in front of the door. Tapi Anda tidak lihat dari backdoornya seperti apa hubungan beliau dengan Pak Prabowo. Itu kan klaim kalian. Itu klaim kalian. Kalian saya klaim. bisa klaim. Saya berbicara masyarakat melihat fakta. Saya berbicara langsung dengan Mas Wapres. Oke? Oke. Anda tidak bisa klaim untuk itu karena saya langsung ya masalahnya Mas Wapres menjelaskan Papua Nugini merdeka, menjelaskan semua yang apa yang terjadi, Israel. apa yang terjadi. Dan ini tidak saya bicara tidak saya akan bicara di ruang publik seperti ini, ya. Yang jelas apa yang saya katakan, ya. Apakah dia bekerja? Dia bekerja. Apa yang ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk bekerja? Dia bekerja. Coba, ya. Katakanlah 20 yang terjadi dengan 25 sampai 30 Agustus itu. Apakah dia nggak bekerja? Dia bekerja dalam silence, ya. Working in the silence. Silence. Ya? Mau dilihat oleh spotlight. Tidak. Spotlight utamanya adalah Pak Prabowo Subianto sebagai silent karena memang dia tidak tahu harus ngapain. Bang Andi, pertanyaan saya karena Bang Andi bertemu langsung dengan Mas Gibran. Apakah Mas Gibran sendiri memang sudah ada niatan untuk maju? Tidak. Dia tidak. Saya adalah pembantu presiden, saya akan fokus untuk 2029 ini mensukseskan asta kita. Nggak ada niat karena memang pionnya Pak Jokowi, kan Pak Jokowi yang menyaturin dia. Itu kan persepsi Anda. Bukan kalau kita berbicara persepsi Anda, maka saya bilang in front beda sama back door. Ya, itu aja poinnya. Bang Adli mau menambahkan nih. Ini saya kira gini, ini kan supaya kita jangan panas-panas, kayak dingin-dingin aja ini, ya kan? Suasana pun lagi dingin. Harus panas. Ya kan? Jadi saya kira ini yang katanya Bang Ferdinand bahwa Pak Jokowi ini sebagai yang mengatur skenario itu tidak benar. Pak Jokowi itu sangat memikirkan bangsa. Ya. Bahkan Pak Jokowi ini mengarahkan kepada kami dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jelas itu arahannya. Ya. Masalahnya ke depan itu kan tidak dukung gini, dukung Prabowo Gibran untuk apa? Untuk kekuasaan atau untuk bangsa? Ya udah, saya bertanya. Dengar dulu, Bang. Saya tidak mau saya bertanya. Masalahnya ke depan itu kan teori kemungkinan. Ya. Jadi kalau Tuhan menghendaki sah-sah saja. Oh iya, kalau Tuhan saya pun bisa jadi presiden, Bos. Dulu tahun 2024 sampai 2029. Kebijakan program-program Pak Prabowo Gibran Asta Cita 17+8 itu kita kawal saya serius. Masalah kemudian kalau dimungkinkan, kenapa enggak? Dan itu keinginan seorang ayah, itu kan bicara keinginan. Nanti yang menentukan nanti kan partai politik, yang menentukan itu kan rakyat. Rakyat akan memberi itu harus digaris bawahi bahwa itu keinginan seorang ayah. Itu pendapat Anda, keinginan seorang ayah. Kita garis bawahi itu. Itu kata Bang Ferdinand. Anda yang ngomong tadi keinginan seorang ayah. Dia itu pendiri juga pada JP. Anda yang bicara tadi keinginan seorang ayah dan itu kita garis bawahi. Keinginan harapan. Itu kan harapan. Iya, harapan seorang ayah. Seperti Pak Prabowo waktu datang ketemu Pak Jokowi, beliau mengajak supaya Gibran menjadi wakil. Pada awalnya 5 kali Pak Prabowo datang. Jadi ini tidak ada masalah demi bangsa. Maka saya kira ini kita dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kita pasti mendukung. Kami PDIP juga mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Ya, berarti sama kita, Bang. Tapi tidak mendukung soal 2 periode Gibran. Kalau udah sama. Tapi dia mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Pemerintahan Prabowo ini kita dukung penuh dan itu arahan tegas daripada Pak Presiden Pak Jokowi kepada kami ini semua. Kita fokus untuk kerja kabinet kerja 2 periode. Kita fokus untuk kerja Prabowo Gibran menyelesaikan Asta Cita 2000. Terus kenapa bicara 2 periode kalau fokusnya ke situ? Yang bicara 2 periode. Kalian nomelin Jokowi kan Jokowi yang menyampaikan ke publik. Kan marahin Jokowi aja. Mengingat itu. Kita ini bicara internal, kita santai-santai saja, ya kan? Nggak ada hal itu. Kalau ada yang kepanasan, yang merasa begini. Kita ini orang-orang yang cinta bangsa pasti panas melihat seperti itu. Pak Prabowo, Jokowi dengan Mas Gibran itu santai-santai aja, kok nggak ada masalah. Yang penting tugas kita diminta oleh beliau fokus untuk membantu pemerintah Prabowo Gibran ini mensukseskan program Asta Citanya
sampai selesai 2000. Kita juga tidak masalah Jokowi bicara itu, tapi kita menilai bahwa Jokowi menunjukkan dia siapa, Cuma kan dirinya kalau dikatakan, waduh nggak ada kerjanya Mas Gibran, Anda salah besar.